فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Fakta perpecahan umat dari hadis Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya, Imam Ahmad, Ad-Darimi dan yang lainnya. Kata Rasulullah, inna ahlal kitabain iftaraku fi dinihim ala sintain wa sab'ina millatan. Sesungguhnya kedua ahli kitab Yahudi Nasrani telah pecah karena udah ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini, fakta ahlul kitab sudah pecah. Diawali dengan sepele. Di negara Nasrani itu kan muncul sekte. Awalnya itu semuanya sama. Nabi Isa itu manusia. Maka ada Nestor, ada Yakubiyah. Yakubiyah mengatakan, terus ketika Nabi Isa alaihissalam lahir itu siapa? Kok bisa tanpa bapak? Nah, di sini mulai anaknya Allah. Nah, anaknya anak biologis atau anak non biologis. Nah, ini sudah mulai terjadi pertikaian, persengketaan. Akhirnya dia membuat Tuhan itu ada 3. Tuhan Anak, Tuhan Bapa, sama Ruhul Kudus. Karena ini ada keterkaitan erat. Yahudi apa lagi? Nah, Rasulullah memperingatkan ketika itu, ketika menyampaikan hadis ini, wa inna hadhil ummah, sesungguhnya umat ini sataftariku ala salasin wa sab'ina millatan, akan pecah menjadi 73 golongan. Millah. Pak. Dan Rasulullah mengatakan bukan firqah di sini. Millah berarti perpecahan itu sampai pada tingkatan taraf perbedaan seperti perbedaan agama. Dan fakta ternyata. Coba antum lihat sunnah sama Syiah. Sudah hampir agama. Nyaris antum tidak ada persamaan dengan Syiah cuma satu. Apa? Apa Pak? Selain satu itu semuanya berbeda. Yang sama apa? Al-Qur'annya aja beda, hadisnya beda. Dan bahkan imam-imam itu bisa membuat hadis sekarang. Jadi hadis itu tidak harus dari Rasulullah. Coba. Imam-imam mereka yang sekarang ini bisa langsung meriwayatkan dari Allah. Rawa qalbi an Jibril an Rabbih. Hati saya meriwayatkan dari Jibril, dari Allah. Apa yang menyatukan? Hanya nama Islam. Itu saja. Selain nama itu cek apa yang bisa menyatukan? Enggak ada. Persis seperti Protestan sama Katolik. Itu agama. Makanya di sini Rasulullah mengatakan ada salasin wa sab'ina millah. Agama. Yakni al-ahwa, subhanallah. Semua pemicunya adalah hawa nafsu. Makanya beragama, kalau mengikuti hawa nafsu akan menimbulkan perpecahan. Hawa nafsu kalau dasarnya wahyu akan menguatkan apa? Persatuan. Yang tidak lain adalah kekuatan. Kulluha finnar, semuanya di neraka illa wahida, kecuali satu, wahiyal jamaah, yaitu jamaah. Wa innahu sayakhruju fi ummati aqwamun. Lihat Pak, dengarkan ibu-ibu. Akan keluar di tengah umatku ini sekelompok kaum tatajara bihim tilkal ahwa, yang dikuasai oleh hawa nafsu. Kama yatajaral kalabu bi sahibihi, seperti dikuasainya orang yang digigit oleh virus anjing rabies. Artinya
umat ini nanti ada sekelompok kaum yang dikuasai oleh hawa nafsu, digerogoti oleh hawa nafsu, bahkan praktek agamanya dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya mengikuti hawa nafsu, seperti virus anjing rabies menggerogotin yang digigitnya, macet semua. Antum pernah lihat orang yang digigit anjing rabies, Pak? Atau pernah tahu nggak reaksinya apa? Ada Pak Dokter? Di sini? Gimana? Saking macetnya, Pak, darahnya itu nggak bisa minum. Nggak bisa minum. Urat, saraf, otot semuanya masuk virusnya. Dan darah macet. Saking macetnya nggak bisa minum apa-apa. Seperti itulah keadaan umat beragama, macet keagamaan. Macet. Coba sekarang bacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis dari sisi manapun nggak kena macet. Orang yang mengamalkan bid'ah itu. Coba antum pakai dalil apa untuk menghentikan mereka tahlilan? Ayo. Peringatan. Nggak bisa, macet. Itu. Bahkan kadang-kadang mereka lebih ganas, mereka lebih kereng, mereka lebih merasa benarnya, Masya Allah. Udah, pokoknya ini paling top. Ya, macet. Antum kasih dalil itu sampai dari awal surat sampai akhir surat nggak kena. Karena apa? Macet. Kenapa? Karena semuanya celah-celah dalih yang dia keluarkan semuanya adalah hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu jangan dikira tidak logis. Bahkan syubhat itu hadir dengan bahasa yang sangat api, logis. Di tengah orang awam itu sulit untuk menangkalnya. Makanya Imam Al-Zahabi mengatakan, as-syubhatu khattafatun, subhat itu amat menyambar, wal qulubu dha'ifatun, hati itu lemah. Contoh, ada orang bilang begini, soal masalah kaitannya dengan zikir setelah sholat. Orang baca zikir kok disalahkan? Jeleknya apa baca sholawat ketika maulidan? Jeleknya apa membaca la ilaha illallah ketika tahlilan? Orang baca yasin kok disalah-salahkan? Ini udah, aduh, sulit, macet. Jadi otaknya ini sudah macet, mampet. Apapun dalil kebaikan dan kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah sudah di stop, sudah dikunci dengan virus anjing rabies tadi itu, hawa nafsu tadi itu. Nah ini lebih mengerikan lagi nih Pak, Masya Allah. Lam yabqa minhu irqun wala mafsalun. Tidaklah ada satu persendian urat, saraf, otot melainkan illa dakhalau, dimasukin virus itu semua. Berarti umat itu sudah sekarat dalam soal masalah bid'ah. Nah, makin kesini makin mengerikan pesan Rasulullah. Wallahi demi Allah ya ma'syaral Arab. Ini Rasulullah mengkhususkan titahnya kepada orang Arab. Ya ma'syaral Arab, wahai orang Arab, la illam taqumu bima jaa bihi nabiyukum, kalau kalian tidak melaksanakan apa yang diajarkan oleh nabi kalian, wala ghairukum minan nas ahra alla yaquma bihi, orang selain kalian lebih patut untuk tidak mengamalkan. Artinya kalau orang Arab itu bejat, rusak, selain Arab lebih rusak. Kalau sekarang ikhwah sekalian orang-orang Arab sudah tidak menyiarkan agama, yang lainnya lebih tidak menegakkan menyiarkan agama. Makanya saya juga kadang-kadang heran kepada orang yang masih percaya hadis utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu sampai ke Cina. Ngapain? Itu. Sekarang faktanya juga ateis. Itu. Dan saya lebih terheran-heran lagi, banyak orang memuja-muji kuliah studi Islam di Amerika. Yang ngajar siapa? Orientalis.
Standarisasi Rasulullah bikin, ya ma'syarul Arab, orang Arab, la illam taqumu bihi, dan sekarang Pak, Masya Allah. Ya ngeri. Arab ya dari sekian. Ada Arab Bahrain, ada Arab Emirat, ada Arab Saudi, ada Arab, mana lagi? Qatar, Arab. Bahkan tidak sedikit mereka yang memilih ateis sekarang. Ateis. Pernah antum baca survei kan? Orang Saudi sendiri Pak, yang ateis itu sudah menyentuh angka 12%. Oh, ngeri. Malah sebaliknya nanti di akhir zaman itu orang-orang Eropa itu banyak yang masuk Islam, orang-orang Islam banyak yang ateis. Nasallallahu alaihi. Nah dari sini pesan tersebut memberikan satu makna seperti yang dikatakan Abu Syamah. Nih dengerin Pak. Ketika ada perintah untuk berpegang teguh dengan al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Siapa itu al-jamaah? Maka yang dimaksudkan adalah kebenaran dan para pengikutnya. Walaupun jumlah mereka itu sedikit. Jadi yang penting kebenaran dan para pengikutnya, walaupun cuma 3. Ya, antum kurang apa contoh fakta? Anehnya ini surat sering dibaca mereka ketika kematian, yaitu Yasin. Di dalam surat Yasin Pak lihat. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. Ada 2 nabi saat saya utus didustakan. Saya tambah lagi 1, 3. Itu pun pengikutnya cuma 1 Pak. Masya Allah. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. Datanglah seorang pengikut 1, itu pun dari pinggiran kota Aqsal Madinah. Mungkin tengah kota ini enggak ada semuanya yang menerima dakwahnya 3 nabi ini, semua didustakan. 1 yang membenarkan. Itu pun kata Imam Ibnu Katsir diceritakan lebih lengkapnya di dalam Qasasul Anbiya, dia ini diinjek-injek sampai keluar duburnya. Akhirnya mati sambil sekarat dia mengatakan ayat yang terakhir. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Aku tetap iman terhadap Tuhan kalian, yaitu Allah. Dengerin ya. Itu Masya Allah. Ini resiko. Ini menunjukkan bahwa jamaah itu enggak harus. Bahkan dilanjutkan oleh Imam Abu Syamah, ya, walaupun jumlah mereka sedikit, sementara yang menyelisih sangat banyak. Karena kebenaran itu adalah apa yang ada pada al-jamaah generasi pertama, yaitu jamaah Rasulullah. Yang tidak lain apa? Sahabat, kemudian tabi'in, yang dikatakan oleh Rasulullah khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah pada hidup pada zaman saya, kemudian setelahnya. Maka tidak termasuk al-jamaah banyaknya penganut kebatilan sesudah mereka. Wah banyak tapi sesat semua. Untuk apa? Makanya di sini sikap sahabat kita mulai bacakan satu persatu. Dari Ad-Darimi meriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab berkata, halaman ini Pak 111. Ad-Darimi meriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab berkata, akan muncul sekelompok kaum yang mengajak kalian berdebat dengan masalah syubhat-syubhat Al-Quran. Dan ini Masya Allah Pak, coba lihat.
Akhir-akhir ini, kemarin saya bikinkan sedikit diskus. Banyak mantan-mantan artis, jadi ustaz. Baca Al-Qur'annya aja nggak karu-karuan, coba bayangin. Kita tidak sentimen, siapapun boleh dakwah. Tapi kan dakwah itu begini Pak, bekalnya kata Imam Ibnu Taimiyah. Di antara bekal amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk dakwah adalah ilmu sebelum amar ma'ruf nahi mungkar. Coba main comot ayat Al-Quran, kemudian diotak-atik sendiri sesuai dengan apa? Sesuai dengan perasaan pikiran yang ada. Sementara untuk menafsirkan Al-Quran, apapun bentuknya, termasuk isyari dalam bahasa Latinnya, kontekstual, itu ada syaratnya. Memahami bahasa Arab secara sempurna, mengetahui kaidah-kaidah tafsir secara baik, mumpuni di dalam masalah ilmu agama, menguasai supaya tidak salah tafsirnya sehingga menabrak kaidah-kaidah agama. Dan yang tidak kalah pentingnya, tafsir kontekstual itu tidak boleh menabrak ayat-ayat nas-nas yang qat'i, dalil-dalil yang qat'i. Contoh hasil renungan, dia menyimpulkan umpamanya bahwa menurut saya jilbab itu tidak wajib. Loh, dari mana? Renungan Anda jilbab tidak wajib, padahal Allah mengatakan dengan tegas dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhan nabi, kaidah agama. Menurut saya, berdasarkan analisa dan isyarat yang saya pahami secara kontekstual dari ayat, hukum potong tangan itu sadis. Dari mana? Nas Al-Quran jelas, faqta'u aydiyahuma nakalam minallah. Nah, gitu. Nah, akan muncul Pak, ya sosoknya entah itu da'i, ustadz, kiai, mengajak debat masalah subat-subat Al-Quran, maka berdebatlah kalian dengan sunnah. Sebab ahli sunnah lebih paham terhadap kitabullah. Jadi antum kalau paham sunnah Rasulullah, dalil-dalil dari hadis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara beragama Rasulullah antum pahami dengan baik, gampang itu antum untuk membantah syubhat tersebut. Kalau enggak selalu ya tumbang. Karena antum tidak menguasai cara beragama Rasulullah yang sebenarnya bagaimana. Abdullah ibn Mas'ud berkata, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah berada di atas jamaah, karena Allah tidak mengumpulkan umat Muhammad di atas kesesatan. Dan bersabarlah hingga orang baik merasa aman atau diamankan dari orang jahat. Alias nah, nggak bisa lagi ini duitnya utuh nih. Merasa aman berarti antum menang seperti zaman Rasulullah jaya, umat Islam berkuasa. Seperti nanti di akhir zaman Imam Mahdi memimpin ala manhajin nubuwah, di atas apa? Manhaj cara beragama Nabi. Atau diamankan dari orang jahat, antum mati. Tapi matinya ala sunnah. Alaikum bisunnati tadi. Makanya inti daripada Masya Allah Pak, akhirnya closing kita dalam kehidupan ini, berbagai macam aktivitas hiruk pikuk kehidupan, bagaimana kita itu mati di atas Islam. Dan lebih bahagia lagi antum Masya Allah meninggal dunia disolatkan orang ribuan bahkan ratusan ribu, syukur-syukur jutaan karena meninggal di Masjidil Haram. Masya Allah. Umar bin Khattab berkata lagi, wahai umat Islam, tidak diterima uzur ketika seorang berbuat kesesatan setelah datangnya hidayah sunnah. Artinya apa? Penjelasan agama sudah clear. Sesat itu nggak bisa diterima uzurnya. Dari mana? Wong kajian dibuka di mana-mana kok. Walaupun ia menyangka perbuatannya bagian daripada petunjuk hidayah, menyangka bahwa perbuatan tersebut adalah benar,
Begitu juga tidak diterima uzur ketika ia meninggalkan hidayah sunnah, meskipun menurut anggapannya sebuah kesesatan. Kayak banyak orang yang menganggap kajian kita ini sesat. Itu nggak diterima uzurnya. Karena apa? Karena banyak cara untuk mengetahui bahwa yang benar, yang salah itu bagaimana. Quran mudah untuk dikaji, sunnah Masya Allah masih utuh. Bahkan Allah menjanjikan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Al-Quran dan sunnah ini terjaga. Kok sampai sesat nggak tahu, sampai mengikuti ajaran sesat ngeklaim benar, kok bisa, itu loh. Sebab kata Umar bin Khattab nih, seluruh ajaran agama telah dijelaskan dan semua hujjah telah ditegakkan, sehingga setiap bentuk uzur sudah tidak diterima lagi.